semuanya. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan belum? Kita harap sudah siap semuanya ya. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Tetapi sebelum itu kita harus mempersiapkan diri kita dulu dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai kebaktian ini, mari kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami dan kami dahulu ya Tuhan, sekarang kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita arahkan hati kita dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah.
ampuni kami atas segala dosa kami, tingkah laku kami seperti tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu kami, melawan orang tua kami, mengganggu teman kami, dan masih banyak yang lain, Tuhan. Tuhan, kiranya dengan darah-Mu yang mengalir sekali salib ini bisa mengampuni segala dosa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengampuni dosa kami. Amin. Bapak Ibu, guru dan teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo, selamat pagi untuk kita semua, SMP Kristen Ketapang, Jakarta dan juga Cibubur. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, kita pasti terus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk saat ini kita bisa dengerin firman Tuhan. Ya, kita sama-sama minta pertolongan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan boleh izinkan kami untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa mendengar sebagai dari firman-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi yang terbaik bagi Tuhan, dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya jikalau kita saling mengenal ya. Perkenalkan, saya Mistika.
Saya sebagai guru agama SMP Kristen Ketapang Jakarta, ya, saat ini saya dipercayakan untuk bisa memberitakan firman Tuhan untuk SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur. Anak-anak dikasih Tuhan, saat ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat 19 ayat yang kedua. Sekali lagi saya akan ulangi, Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kalian boleh membaca di dalam Alkitabnya masing-masing di rumah kalian masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah jadilah kudus sebab aku kudus. Kira-kira apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata kudus? Apakah sebuah kota di Jawa Tengah? Atau seseorang yang kerjanya hanya berdoa dan membaca Alkitab saja? Atau kita juga memikirkan bahwa kudus itu berarti seorang rohaniwan yang tidak pernah terlibat dengan urusan bisnis dan politik misalnya? Atau yang ada dalam benak kita adalah kudus itu suatu benda atau makanan yang sudah didoakan. Mungkin ada banyak pemikiran yang ada dalam pikiran kita masing-masing ketika kita mendengar kata kudus. Tetapi dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, Musa menulis kata kudus berkali-kali untuk menggambarkan pribadi dan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kudus yaitu kados memiliki arti terpisah atau tidak bercampur dengan yang lainnya. Berbicara mengenai kekudusan berarti berbicara tentang keberbedaan, seperti mainan kertas di hadapan orang yang membuatnya. Kira-kira begitulah gambaran atlet terkuat, ilmuwan terpintar, pemimpin terhebat di hadapan Tuhan. Dia pencipta, dan yang lain adalah ciptaan. Tidak bisa dibandingkan. Dan Tuhan yang kudus menghendaki umat yang dipilihnya untuk mencerminkan pribadinya. Bangsa-bangsa lain menyembah patung, benda-benda angkasa. Tetapi umat Tuhan harus menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menentukan benar dan salah menurut standar sendiri, tetapi umat Tuhan harus hidup sesuai dengan standar Tuhan. Allah memanggil umat Israel untuk hidup dalam kekudusan sama seperti Dia. Allah ingin agar umatnya seperti Dia. Itu sebabnya Dia memanggil mereka untuk mengungkapkan tabiat ilahinya dengan jalan memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan fasik bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dengan tujuan agar mereka dapat melayani Dia. Itulah sebabnya Allah memberikan aturan-aturan dalam kehidupan keseharian mereka yang harus mereka taati, di mana semua aturan itu adalah menggambarkan supaya mereka bisa memahami dan juga mematuhi sebagai umat pilihan Allah. Anak-anak dikasih Tuhan, demikian juga bahwa pengudusan adalah tuntunan Allah untuk orang percaya di dalam Kristus. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Pengudusan tidak menunjukkan kesempurnaan mutlak, tetapi suatu kebenaran etis dari tabiat yang tak bercacat, yang ditunjukkan dalam kemurnian, ketaatan, dan keadaan tidak bersalah. Pengudusan digambarkan sebagai suatu tindakan tegas, yang melaluinya orang percaya oleh kasih karunia dibebaskan dari ikatan dosa dan langsung memutuskan hubungan dengan dosa supaya dapat hidup sesuai dengan perintah Allah. Pada saat yang bersamaan, pengudusan juga berarti suatu proses seumur hidup di mana setiap orang percaya
dituntut untuk mematikan perbuatan daging dan secara berangsur-angsur untuk bertumbuh menyerupai Yesus. Artinya kita diminta supaya kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Ia adalah Allah yang kudus. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga harus hidup kudus. Pengudusan yang sejati menuntut orang percaya tetap memelihara hubungan yang erat dengan Kristus dan tetap taat terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga semakin hidup di dalam kekudusan setiap hari. Kenyataan ini hanya akan bisa apabila setiap orang percaya bergaul erat dengan firman Allah setiap saat, menjadikan firman Tuhan menjadi suluh dan terang bagi langkah-langkahnya setiap hari. Memang tidak ada jaminan bagi setiap orang percaya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang percaya tidak harus selalu jatuh ke dalam dosa. Ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk bisa menuntun kita semua, untuk bisa melawan dosa, melawan keinginan daging kita, sehingga kita bisa senantiasa hidup kudus di dalam Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, melalui renungan hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk bagaimana kita semua hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada banyak godaan yang mencoba untuk mengganggu kita, mencoba untuk menggoda kita, sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Oleh sebab itu kita diminta untuk bisa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Sudahkah kita membaca Alkitab saat ini? Sudahkah kita berdoa dan bersyukur sama Tuhan hari ini? Sudahkah kita berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita melakukan semua hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Supaya kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Jika hidup diibaratkan seperti berjalan dalam lorong yang gelap, maka cahaya di ujung sana merupakan tujuan. Namun, bagaimana jika cahaya itu menghilang? Inilah kisah hidup saya, terkatung tanpa arah, kehilangan cahayanya. Saya lahir di keluarga yang lengkap, tanpa cerita tragis di baliknya. Sekilas tampak normal dan bahagia. Itulah yang dinilai orang lain terhadap keluargaku. Mereka tidak tahu bahwa ayah saya seringkali melampiaskan amarahnya kepada saya. Hal tersebut sering membuat saya berpikir, untuk apa saya dilahirkan? Suatu hari saya menemukan suatu kesukaan yang menjadi pegangan hidup saya. Basket, ini tempatku. Namun, tidak ada yang cukup memperhatikan saya untuk mengingatkan agar menjaga kesehatan saya. Saya jalani hidup selayaknya manusia baja, sampai akhirnya fisik saya menghukum saya. Sebelah paruh pun pecah. Kehilangan apa yang jadi pegangan membuat hidup saya tanpa arah dan membawa saya terantuk dan berbelok. Bermain di sekitar garis merah memacu adrenalin saya. Musik kencang di klub malam mengisi kekosongan. Nyanyian, teriakan terasa sangat membebaskan. Sampai akhirnya saya mengalami keterikatan dengan wanita. Saya tidak mau menghabiskan malam seorang diri. Sekolah saya pun kacau, tetapi saya sudah tahu bagaimana mendapatkan uang. Semua bisa saya beli, tapi mengapa saat saya berkaca tidak ada kebahagiaan di sana? Pergi selalu menjadi jawaban. Berlari merupakan keahlian saya yang lain. Saya berpindah kota ke kota untuk mencari kebahagiaan yang baru. Biar masa yang lalu ditinggalkan seperti yang biasanya. Tetapi saya terantuk lagi di belokan yang sama. Kembali di sini, di dunia penuh kebisingan. Malam yang pekat sekaligus silau akan hingar-bingarnya. Aku larut begitu dalamnya. Hingga ada suatu suara yang sangat jelas berkata, "Better lose your job than lose your life." Siapa itu? Apa itu? Tuhankah?
Tak lama kemudian aku dipanggil atasanku, katanya aku di PHK. Sesuai dengan kata-kata itu, aku kehilangan pekerjaanku. Akhirnya saya kembali, tanpa arah, tanpa tahu tujuan, seperti telantar. Tidak ada pekerjaan yang datang, saya pun mulai membenci Tuhan. Jadi setelah pulang dari Bali, selama 8 bulan, saya merasa Tuhan memproses hidup saya lebih lagi. Di bulan-bulan awal, saya merasa Tuhan meninggalkan saya, karena semua pekerjaan yang saya lamar ditolak. Dari situ saya sempat merasa kecewa sama Tuhan. Saya sempat bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Di banyaknya waktu kosong saya selama 4 bulan, saya mulai mengisi kosongan waktu saya dengan baca firman Tuhan, dengan khotbah di YouTube, praise dan worship. Tanpa sadar itu semua membuat saya merasa lebih tenang, lebih lega. Saya juga sempat diskusi dengan mentor saya. Saya diskusi tentang kehidupan saya ke depannya bagaimana. Dari situ juga mentor saya merasa banyak kehidupan atau banyak hal-hal yang diubahkan dalam hidup saya. Dari yang dulunya mungkin saya temperamen, suka insecure, dan gitu sekarang menjadi jauh lebih tenang. Ya gitu, hubungan saya dengan orang tua atau dengan teman-teman, bahkan dengan rekan kerja yang dulunya tidak baik, setelah saya ngerasa hubungan saya dipulihkan dengan Tuhan lebih lagi, hubungan saya dengan mereka pun jauh jadi lebih baik. Saya menghadapi semua masalah dengan lebih sabar. Mungkin respon yang saya berikan dulu ya agak kasar, sekarang jauh lebih lunak, lebih baik. Tertutupnya pintu pekerjaan membuka saya kepada lingkungan yang baru, teman baru, komunitas baru. Mereka membawa saya mengenali sosok Yesus lebih dalam lagi. Tuhan tuh membuka harapan baru dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang mungkin yang dulu nggak saya sangka, ternyata Tuhan bukakan di hidup saya. Saya sekarang usia saya udah 28 tahun, cuma saya ngerasa 26 tahun kebelakang hidup saya tuh tanpa tujuan, tanpa makna. Benar-benar ngerasa hidup tuh di 2 tahun terakhir. Karena dari situ saya bisa hidup melayani Tuhan, bisa melayani teman-teman juga, melayani sesama, dan banyak tujuan hidup yang Tuhan bukakan lagi dalam hidup saya. Saya sudah menemukan kembali pegangan hidup saya. Saya merasa damai sejahtera. Saya meninggalkan dosa lama saya. Cahaya yang selama ini saya cari adalah Yesus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh dan bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar untuk bisa hidup kudus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita sebagai umat Tuhan juga patut untuk menjadi umat Tuhan yang kudus di hadapannya. Marilah kita pakai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk terus mempermuliakan namanya, menjaga kekudusan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kami boleh diingatkan untuk kami bisa hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melawan kedagingan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami untuk kami menjadi umat Tuhan yang kudus di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur. Jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama gereja sepanjang abad dan sepanjang zaman mengikrarkan iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bertema Kuduslah Kamu sebab Aku kudus. Maka dari itu, mari kita menyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Mari Bapak, Ibu Guru, dan anak sekalian, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Meskipun hanya secara virtual, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami dan memberkati kami. Biarlah Tuhan apa yang firman yang telah kami dengarkan dari Ibu Tika, biarlah firman-Mu itu bisa betul-betul merasuk dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tak lupa kami pada hari ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, siswa-siswi di Sekolah Kristen Ketapang 3 ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan yang prima, Engkau berikan mereka kekuatan di dalam mereka melakukan pelajaran dan mereka belajar di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Tuhan, ajari mereka agar mereka senantiasa bertanggung jawab di dalam setiap pelajaran yang mereka kerjakan. Tak lupa kami juga berdoa bagi orang tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati orang tua mereka, Engkau ajari mereka kesabaran agar mereka bisa mendidik anaknya dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar anak didik kami. Biarlah Tuhan berikanlah kami, para Bapak Ibu Guru, kesabaran di dalam kami mendidik adik kami yang hanya di dalam virtual ini Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan sehingga kami bisa mendidik anak didik kami dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa bagi sekolah kami Tuhan, Sekolah Kristen Ketapang 3 ini.
Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati sekolah kami Tuhan, baik mulai dari OB, CS, Bapak Ibu guru, karyawan, hingga sampai ke tingkat yayasan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami semuanya hikmat Tuhan, agar kami bisa mengelola sekolah ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, baik dari tingkat RT, RW, gubernur sampai kepada presiden beserta menterinya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka adalah roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola negara ini, terutama di dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan, yang menyebar ke seluruh dunia. Biarlah Tuhan virus corona ini segera berakhir, dan sehingga kami dapat hidup normal lagi. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami untuk mengajar dan juga belajar. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai setiap kegiatan kami pada pagi hari ini hingga sore nanti. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat duduk selesai. Pengumuman.